Ayo yang mau pergi jalan-jalan ajak suami, ajak pasangan ya. Gitu Pengen ya. deh jadi. Halo GT Mania, bersama saya Tania Razif dari The Convergent Magazine. Kali ini saya di podcast Garis Tengah Media. Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang seputar bisnis yang akan menghadirkan narasumber dari owner, dari pelaku bisnis, dari semua industri. Nah, bersama saya kali ini sudah ada Ibu Lucianti dari Grand Elite Hotel. Kita akan mengulik sedikit perjalanan tentang Ibu Lucy berkarir ya. Saya dengar sudah lebih dari 10 tahun ya Ibu Udah berkarir. lebih dari 2011. Dari 2011, Iya, wow. Udah berapa puluh tahun ya kira-kira ini? Kalau sebagai GM sih sudah dari 2011 sampai sekarang ya. Tapi saya memulai karir di dunia perhotelan sejak tahun 1996. Itu mulainya dari awalnya itu karena Awal saya nggak punya cita-cita ya sebagai seorang hotelier. Awalnya pengennya di perbankan, walaupun saya punya cita-cita ingin jadi dokter karena ibu saya di bidang kesehatan ya. Tapi lulusnya di ekonomi. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata saya tercemplung di dunia hotelier ini sebagai seorang hotelier. Nah, awalnya saya sebagai accounting. Bania, karena basicnya ekonomi ya. Nah, hanya 1 tahun di bagian accounting, kemudian atasan saya waktu itu melihat, wah anak ini kayaknya cocoknya di marketing ya. Nah, akhirnya saya ditunjuk sebagai sekretari di divisi marketing waktu itu, sales and marketing. Nah, itulah seiring berjalannya waktu. boleh diceritakan sampai akhirnya jadi GM Oh gitu ya, gitu ya. Akhirnya saya pindah ke waktu itu namanya Quality Hotel ya. Itu chain hotel internasional juga. Quality ada di seluruh dunia. Saya pengen keluar dari brand lokal. Akhirnya saya pindah ke Quality. Nah, di situ saya sebagai sales marketing manager. Quality itu di Pekanbaru atau di Pekanbaru? Okay. Di Pekanbaru. Karena suami saya bilang, kalau kamu ingin berkarir di hotel ya di Pekanbaru aja. Kalau keluar ya udah berhenti. Gitu ya. Jadi kita harus pilih ya, gimana pun kodrat sebagai seorang istri. Nah, akhirnya saya ditunjuk sebagai marketing manager waktu itu ya. 1 tahun akhirnya jadi director of sales. Nah, saya bekerjanya nggak neko-neko Mbak Nia. Ya jalan aja sesuai dengan rule, kemudian passion saya juga sebagai seorang marketing cocok di bagian itu. Nah, si direksi dan owner menunjuk saya jadi GM. Padahal saya waktu itu nggak ada cita-cita sedikit pun mau jadi GM. Terus mikir, Bapak yakin nunjuk saya jadi GM? Karena saya nggak punya basic di perhotelan, ya saya lihat kamu bisa, karena gitu. Berpikir dong, karena ini kesempatan tidak datang 2 kali. Ya akhirnya saya terima tantangan itu. Nah akhirnya berjalan sampai sekarang ini dan alhamdulillah achievementnya juga bagus untuk hotel kita Grand Elite. Keren. Pasti banyak ya Mbak Lucy suka duka sebagai hotelier ini ya. Pasti. Boleh ceritain sedikit nggak sukanya, dukanya? Karena kan mungkin teman-teman GT Media juga pengen tahu nih apa sih ya gitu loh. Ya gitu ya. Dukanya. Nah, suka dukanya suka dulu ya. Kita nggak usah duka dulu ya. Sukanya itu kita bertemu dengan banyak orang dan tipikal orang-orangnya karena ini hotel bintang ya orang yang middle up dan rata-rata itu pebisnis, kemudian government ya. Yang akhirnya kita banyak belajar dari tamu-tamu itu sendiri. Itu bagi saya itu sukanya ya. Nah, dukanya waktu. Kita harus benar-benar bisa bagi antara pekerjaan dengan keluarga, Mbak Nia. Ya. Nah, ngadepin komplain juga benar ya, dan komplain. Karena pada hakikatnya setinggi apapun jabatan kita,
tetap yang namanya seorang hotel, walaupun GM itu adalah pelayan. Benar. Ya. Jadi jangan tempatkan diri kita, wah aku ini GM nih, nggak bisa dikomplain, nggak bisa. Nah itu tadi harus bisa menerima komplain. Kadang-kadang kita udah merasa itu udah sempurna, tapi ada saja ya event-event yang membuat orang komplain dan itu carinya pasti atasannya langsung gitu. Pernah juga saya dipermalukan di lobi seorang petinggi, tapi akhirnya menjadi sahabat. Sama sekarang? Nah, sampai sekarang. Nah, seperti itu. Seorang kriminolog, Mbak Nia. Ya itu sih suka duka sebagai hotelier. Oke. Pada saat sekarang kan banyak banget ya hotel-hotel yang berdiri ya, apalagi di Riau dan Mbak Lucia. Terus mereka dengan spesifiknya masing-masing ya, keunggulan masing-masing juga, lokasi dan segala macam. Nah, aku pengen tahu tantangan yang paling berat yang Mbak Lucia hadapin dalam dunia perhotelan ini apa? Tantangan yang paling berat itu price war ya. Oke. Iya, pasti. Karena kadang-kadang hotel bintang 5 itu dia pasang harga bintang 3. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana cara trik dari kita sebagai orang hotel, apalagi hotel saya termasuk hotel yang lama ya. Bagaimana kita memenangkan hati pelanggan itu? Mungkin dengan servis yang berbeda dengan hotel-hotel baru atau hotel-hotel yang bintangnya di atas kita. Nah, itu tadi saya selalu tekankan kepada anak-anak bahwa buat tamu itu seperti rumahnya sendiri, feel like home ya. Jadi tamu itu comfort. Nah, alhamdulillah kita juga sekarang sudah setelah after COVID ini juga closing di 80% rata-rata. Wow, keren banget itu kalau hotel udah 80% ke atas itu bagus banget. Iya. Terus kan banyak tantangan nih kompetitor. Apa kiat-kiatnya Mbak Lucy untuk menghadapi tantangan tersebut gitu loh? Ya pastinya ya, saya selalu tekankan kepada tim bahwa siapapun yang ada di dalam tim ini, even tuh dia seorang gardener, dia adalah marketing, dia adalah sales. Maka buat pekerjaan kalian itu sebaik mungkin, karena kalau seandainya seorang gardener dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, pasti berantakan dong, tidak indah kamarnya, tidak indah, area tidak indah, kemudian kamar tidak bersih kalau sebagai seorang room attendant atau sebagai seorang reception. Nah, dia adalah sales. Begitu orang sudah nyaman, sudah indah matanya, orang akan balik lagi. Nah, rata-rata di Grand Elite adalah repeater ya. Repeater. Even walaupun begitu saya bilang ke sales bahwa kita tidak bisa nyaman dengan tamu-tamu yang repeater, harus cari juga yang baru. Gitu. Ada ininya juga, ada schedule visit ke beberapa daerah juga ya? Pasti ada. Sekarang saya juga dengar nih Grand Elite baru saja launching ya, ada Grand Ballroom. Dan selain itu juga ada keunggulan lain di sana tuh, ada spa terbesar boleh nggak ceritakan sedikit tentang keunggulan-keunggulannya, apa yang diberikan oleh Grand Elite pada saat ini gitu. Mungkin di Pekanbaru yang punya unik hotel itu cuma kita ya, Bania kan sering nih ke Grand Elite ya, one stop di sana. Ada semua. Jadi kalau Bania ngantar tamu ke Grand Elite, Bania nggak perlu pusing-pusing cari restoran, cari makan tempat lain. Di situ banyak tempat nongkrong. Iya, benar. Ya, banyak tempat nongkrong, juga ada mau salon juga ada dia di sana. Jadi apapun di area ada. Sana ya. Area di sana. Nah, di dalam hotel juga ada spa termewah. Terbesar di waktu itu di Sumatera. Nah, sekarang sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak spa-spa yang lain, tapi masih tetap jadi pilihan terbaik di Pekanbaru. Ada gym juga. Nah, sekarang kita sudah punya ballroom. Aku dapat cerita sedikit tentang ballroom, diceritain dong ballroomnya seperti apa. Nah, ballroomnya kita punya keren banget soalnya. Iya, kita hanya Grand Elite yang punya Videotron sendiri. Jadi harganya bisa negotiable ya. Negotiable.
Kapasitasnya berapa, Mbak? Kapasitas itu kalau round table 800. Nah, kalau untuk teater bisa 1.200. Bahkan banyak event yang akan diadakan. Nah, baru-baru ini kebetulan Mbak Nia datang ya. Ada pelantikan Kadin Kota di Grand Elite Hotel. Dengan makin maraknya bisnis saat ini, menurut Mbak Lucy, bagaimana tantangan yang bisa kita hadapi? Saya pikir bukan tantangan ya, semakin bagusnya bisnis di Pekanbaru, Riau khususnya. Riau, Pekanbaru khususnya, itu merupakan peluang bagi kami di hotel. Kemudian juga sawit, tambang-tambang lain yang ada di Riau itu mempengaruhi dari tingkat hunian banyak. Lihat bisnis kuliner juga melejit ya. Jadi itulah membuat Pekanbaru semakin ramai. Menggeliat ya. Menggeliat. Oh iya, berapa waktu lalu kita tahu kalau Mbak Lucy juga bikin buku ya. Iya nih. Ini dah bukunya. Iya, ini buku saya ya, pemirsa. Iya, ini kenapa sampai ada terpikirkan untuk membuat buku perjalanan Mbak Lucy yang ke berbagai negara di seluruh dunia ini. Jadi gini, Mbak Nia, saya sebenarnya suka nulis di blog ya. Oh, oke. Nah, saya ngelihat kenapa tidak saya bukukan. Ini juga sebagai tanda terima kasih kepada suami. Oh. Karena beliau hobi traveling. Ya, akhirnya sebagai seorang istri jadi ikut-ikutan ya. Nah, kenapa ya tidak saya abadikan perjalanan saya itu dalam bentuk tulisan? Nah, ternyata responnya bagus dari teman-teman, terutama yang sering berjalan dengan kita ya. Karena setiap destinasi itu beda-beda orangnya. Nah, saya tulis, saya bisa ingat lagi, bisa mengulang lagi memori di mana tempat yang kita kunjungi. Ya akhirnya itu tadi, akhirnya saya buat buku. Responnya sangat positif sekali dan banyak yang minta gitu. Oke. Berapa lama kira-kira persiapan Mbak Lucy untuk bisa sampai terbit ya? Menjadi buku ya. Dan prosesnya seperti apa? 1 tahun sih. 1 tahun. Kita sebenarnya tulisan saya tuh udah ada, Mbak Nia. Tinggal pindahkan aja ke buku ini. Cuman ada beberapa hal yang mungkin dengan penerbit, entah foto ya, foto yang beberapa kali edit lah yang nggak sesuai, kadang-kadang tempatnya di mana. Karena maunya bagus ya, keluarnya memang udah benar-benar perfect ya. Benar. Nah, jadilah sebuah buku traveling with Boleh love. Ceritakan berapa negara yang udah Mbak Lucy datangi? Nggak tahu ya berapa negara ya. Karena paling seru tuh di negara mana, Mbak Lucy? Eropa Timur. Eropa Timur ya. Ceritain dong biar teman-teman dari GT ini bisa tahu nih. Kenapa Eropa motivasi juga untuk pergi ya? Iya, kenapa Eropa Timur? Karena di situ banyak sejarahnya. Alamnya juga bagus, sejarahnya juga situ banyak. Dan saya sangat terkesan sekali pada saat ke campnya Nazi. Oh. Ya. Nah, di situ jadi bisa baca loh di sini. Harus punya bukunya teman-teman ya. Bisa didapetin di mana, Mbak Lucy? Bisa di Instagram Traveling with Love. Oh, oke. With WL23 ya. Di situ ada, atau mungkin bisa WA saya langsung. Menjadi profesional, terus mulai berbisnis juga ya bersama suami ya, Mbak Lucy. Kira-kira siapa behind Mbak Lucy yang mensupport Mbak Lucy banget ya, yang memberi semangatnya lebih hebat gitu? Ya, di samping orang tua ya, tapi orang tua kan tidak setiap hari dengan kita ya. Role model saya suami. Suami saya itu orangnya visioner nih, banyak. Kita belum melihat, dia udah ngelihat, wah ini nih bagus nih gitu loh. Dan marketingnya juga jago. Jadi saya banyak belajar dan banyak didukung oleh beliau. Lucunya kalau saya bicara dengan suami, dia bukan memuji-muji. Ya, kalau misalnya kita punya satu masalah, diskusi dengan beliau, dia malah jatuhin gitu loh. Mungkin menurut beliau, lu harus bisa. Oh, caranya mungkin mengajarnya seperti caranya itu ya? Seperti itu. Nah, pada saat kita udah stuck, dia baru kasih solusinya begini gitu loh. Jadi suruh berpikir dulu. Nah, seperti itu suami saya. Terus dia juga suka kasih harus baca ini gitu loh. Oh, banyak belajar baca buku juga ya? Iya. Berarti selalu ya travelingnya bareng suami ya, Mbak? Iya, selalu bareng suami.
paling seru tuh di daerah mana Mbak Lucy? Yang dengan suami ya? Itu Iya, dengan Eropa suami itu ya? semua dengan suami. Bawa grup juga ya biasanya ya? Itu beda, kalau grup kita umroh, kita punya travel umroh. Nah ini di luar travel kita Mbak Nia. Tapi kalau teman-teman ada satu grup yang pengen pergi, kita akan arrange gitu loh. Mbak Lucy, aku juga pengen tahu nih, biasanya kan kalau kita mau traveling tuh kita kan banyak banget ya persiapan-persiapan yang mau kita persiapkan sebelum berangkat. Apa-apa aja sih kira-kira buat tips buat teman-teman yang mau traveling? Iya, pertama sekali visa ya Mbak Nia ya, pastinya kita harus tergantung negara ini ya? Tergantung negara, kita harus buat visa. Nah selesai visa, persiapan untuk berangkatnya ini itu seru Mbak Nia. Tergantung season. Iya, saya lihat ini destinasinya kemana dulu nih. Nah misalnya satu tempat nuansanya alam. Nah saya sesuaikan nih bajunya seperti apa Mbak Nia. Oh iya pasti kan ya. Buat diposting di media sosial ya kan benar. Karena bisa jadi kita tidak akan pernah lagi ke sana ya. Jadi manfaatkan momen itu, bikin foto yang sebagus-bagusnya. Nah jangan salah, saya juga bawa rice cooker. Oh, iya Mbak Nia. Biar bisa makan nasi ya? Dia bisa makan nasi dan irit biaya juga. Di sana kan euro ya, pasti mahal ya. Nah kita bawa beras dan kita masak nasi, kemudian bawa rendang, mie instan pasti itu wajib. Kadang-kadang sekenyang apapun di luar tetap aja nasi dan dicari ya. Itu harus dibawa. Orang Indonesia banget ya. Indonesia banget. Apalagi suami saya kan orang seberang, orang Sumatera Utara ya, itu harus makan nasi wajib. Oh, pakaian-pakaiannya sendiri juga disesuaikan. Pakaian-pakaian juga disesuaikan ya, tapi ya mix and match ya gitu ya. Misalnya pakaiannya ini warnanya ini, bawahnya apa, besok kita ganti lagi, tapi tetap dengan pakaian yang sama. Biar gitu. nggak terlalu banyak. Biar nggak terlalu banyak gitu Mbak Nia. Seru ya, seru ya. Karena memang harus diposting di media sosial kan. Dan suami juga hobi motret enak ya. banget ya. Jadi sekalian dapat fotografer, sekalian diajak jalan-jalan, sekalian pacaran. Dapat di situ kita mingle ya. Apa maksudnya? Kita 12 hari itu bersama dengan suami dari pagi sampai pagi lagi ya. Nah, di situ akan chemistry-nya akan terbangun. Wah, so sweet. Seperti itu. Ayo yang mau pergi jalan-jalan ajak suami, ajak pasangan ya. Gitu, pengen ya jadi. Oke. Mbak Lucy, aku tuh bangga banget ya menjadi seorang perempuan, apalagi Mbak Lucy ini aku juga bangga sekali ya. Apa pesan-pesan dan kesan Mbak Lucy untuk perempuan-perempuan di luar sana ya, supaya menjadi lebih berarti ya untuk mungkin daerahnya sendiri atau gimana? Baik, sebagai seorang perempuan tetaplah pada kodratnya bahwa kita itu wanita, jaga kehormatan. Dan jangan ragu untuk memperlihatkan potensi kita yang ada, apapun itu. Nah, seperti saya sekarang ini, saya juga lagi getol-getolnya merangkai bunga. Wah, saya jualan bunga juga, gitu loh. Multi talent banget. Nah, itu tadi. Jangan sisi terbaik dari diri kita ditonjolkan saja, gitu loh. Nah, itu tadi ya, kembali kepada kodratnya sebagai seorang wanita dan sebagai ibu dan sebagai seorang istri, setinggi apapun jabatan kita. Itu saja sih. Oke, terima kasih. Itu udah pertanyaan terakhir dari Garis Tengah Media untuk Mbak Lucy. Terima kasih atas kehadirannya. Nantikan kami nanti di podcast berikutnya dengan narasumber yang lain. Terima kasih.